Andai kau jadi bulan, aku sinarnya, itu ya. Andai kau jadi bunga, aku tangkainya. Terus, andai kau jadi tawon, aku entupnya. Khotimahnya moga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan dengan apa yang kita sampaikan pada minggu yang lalu ya, yaitu mengenai kita itu harus selalu yakin dengan hati kita. Kita berpegang teguh kepada segala yang baik. Perbuatan yang baik itu apabila dilakukan akan menenteramkan hati, tapi sebaliknya perbuatan yang tidak baik bila kita lakukan walaupun itu terpaksa, ini pasti ada kegoncangan di dalam hati kita. Jadi hati kita ini benar ngertos apa yang baik itu. Maka kita diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang hak, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Warzuqna ittiba'ah, dan berikan rezeki pada kami, atau jadikanlah kami dapat melaksanakan kebaikan itu. Ittiba'ah, yaitu mengikuti tentang kebaikan-kebaikan itu. Artinya apa? Bahwa kalau ada orang yang berbuat baik, kita tuh harus iri ya. Ini kalau kemarin itu duro sembodo duro sembodo itu menutupi suatu kebaikan dengan cara kita melakukan hal-hal yang mohon maaf dalam tanda petik mengkamuflasekan ya, istilah dikamuflase. Kalau orang Jawa diapakan ya? Ya diakali ukur-ukur, diakali ukur-ukur. Itu sebuah konfirmasi yang bagus. Nah, yang kedua itu iri. Orang iri itu boleh, orang dengki itu boleh, wong meri itu ternyata boleh. Meri kepada siapa? Kepada orang yang mempunyai amaliah yang baik. Itu ya, jangan diartikan yang lain. Misalnya ada orang yang soleh gitu, sholatnya api, puasa juga bagus ya, sering melaksanakan puasa sunat. Nek Senin ya nyenen, nek Kemis ya ya ngemis. Senin itu nyeneni awake dhewe. Muhasabah aku sampai buat durung ton. Kemis itu ngemis ning gone Gusti Allah, itu katanya orang Jawa. Itu kita iri, wah kapan ya aku bisa kayak wong kaya, ini kok begini itu iri gitu ya. Kita ini boleh, tapi kalau dengan sesuatu yang tidak baik ya, ini yang tidak boleh. Nah, oleh karena itu dalam iri itu ada istilah namanya wiro sembodo. Wiro itu artinya orang yang berbuat baik, orang yang melakukan kebaikan dengan cara rasa kepingin, istilah kepingin. Nanti Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Kemudian yang berikutnya wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku sesuatu yang batil sehingga kami bisa menjauhinya. Ini jadi kita kalau ada orang yang berbuat tidak baik itu berdoa seperti itu, ya Allah, mudah-mudahan saya diberi keselamatan, dan mendoakan orangnya, mudah-mudahan orang segera diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah di Taif yang pertama kali. Itu dilempari batu terus
sampai malaikat Jibril itu menawarkan diri. Seolah pripun to Kanjeng Nabi jenengan kasih Gusti Allah kula ngurmati panjenengan, nek tiyang niku kula bales niku pripun aja. Lalu berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu belum mengerti, gitu ya. Terkait masalah iri tadi, bahwasanya ternyata iri ada yang diperbolehkan, yaitu iri apabila orang lain melakukan kebaikan, iri apabila amal orang lain melakukan amal, kenapa kita tidak bisa. Tetapi kebanyakan orang irinya kebalik. Iri dalam artian mereka bisa begini, begini, kadang iri dengki dalam artian begitu. Menyikapi masalah hal itu bagaimana, Ustaz? Ya, sesuatu hal yang bersifat iri itu adalah manusiawi ya. Manusia mau nggak mau kita harus sadar bahwa hal itu pasti ada di dalam diri kita. Nah ini kalau kemarin kita bicara tentang Duro Sembodo, ini kita berbicara tentang Wiromadyo. Wiro itu artinya kan orang yang kuat, perwira yang, jadi wironya itu Wiromadyo. Roso ya ora, lemah ya ora. Itu adalah bentuk kekuatan jiwa manusia. Maka kita ulangi lagi ya, ada sebuah kidung kersaning kapti, sebuah kidung keinginan hati, yaitu dalam Sekar Asmoro Dono. Asmoro itu adalah keinginan, Daono itu adalah api. Jadi keinginan yang selalu berapi-api. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna timba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Di segala sesuatu yang iri ya, sifat iri itu kalau dikendalikan jadi bagus. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna timba'ah. Di situ ada semakin begini kalau nggak salah. Kidung katresing ati. Nah, ini kayak hampir sama aja turu sore kaki itu ya. Ya nglamong tanpa mongso ingan salalejo jatine. Itu potolan ya. Biasa manja. Nanti nyanyian kesungguhan hati. Jadi hati itu kalau sungguh-sungguh, dia tidak keder melihat hal-hal yang jelek, hal yang tidak baik, orang berbuat kurang baik, itu tidak keder, tidak kemudian gampang menilai. Tapi dilihat dulu kenapa kok dia sampai seperti itu. Ini kan dicari sebab-sebabnya. Setiap ada asap pasti ada apinya. Setiap ada api pasti ada yang membakar. Jadi Asmoro Dono itu tadi karena dia terbakar oleh apa? Antara euforia yang Wiro Sembodo atau Wiro Dahono. Kalau Wiro Sembodo itu dia bisa ngeker Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Tapi kalau Wiro Dahono itu ya perbuatan yang tidak baik, dia juga pengen ikut Allahumma arinal batila batila warzuqna tinabah. Wah, jadi warzuqna tiba'ah, ya Allah yang jelek-jelek itu aku pengen tahu, saya juga pengen mengikuti ya. Ini yang tidak baik, tidak benar. Tapi warzuqna tinabah, berikanlah saya kemampuan untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik. Nah, karena kita punya hal seperti itu, kita masukkan di dalam hati kita secara mendalam. Kok iso ngono ya? Padahal kebiasaannya itu tidak seperti itu, tapi kok itu bisa seperti itu, bagaimana? Kalau dicari sebab musababnya itu. Kalau di dalam ilmu fisika ada aksi pasti ada reaksi. Ada hukum Newton 2. Nah, dicari penyebab-penyebabnya. Oh, jebule ini ya wis. Akhirnya timbul usaha untuk mencoba mengurangi sebab terjadinya sesuatu hal yang tidak baik itu. Ini
bentuk yang namanya wiro sembodo. Tidak kemudian bocah anak isopo lah, malah bapaknya disenggol. Atau mungkin bapaknya bagus terus anaknya kurang, jangan mas aku bapaknya gawenin yang langgar, gawenin anak yang wah itu. Astagfirullahaladzim. Nah ini sesuatu yang harus dijauhi. Berarti doa kita sing waruknas istinaba itu tidak tersampaikan. Justru kita malah menambah motivasi buat mereka. Awakmu terang berarti kan itu akhirnya yang mendengarkan wis tak buktine pisan aku ya iso ngono kuwi. Wah ini sesuatu yang kurang bagus. Maka nyanyian Kidung Hati itu seolah merancu tanpa kenal waktu. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini itu kadang-kadang tiba-tiba ada, tiba-tiba walaupun dirancang secara bagus oleh kita, tapi kadang-kadang sesuatu yang menyebabkan itu lebih cepat atau lebih lambat atau menghalangi itu datang secara tiba-tiba. Kita tidak tahu, kita hanya merencanakan, Allah itu yang menentukan. Dalam kehidupan juga begitu. Ketika masa Asmarandono ya, dia bilang, andai kau jadi bulan aku sinarnya, itu ya. Andai kau jadi bunga aku tangkainya. Terus, andai kau jadi tawon aku entupnya. Itu pokoknya pengen hub sekutur ya, dalam bahasa Jawa Tengah namanya hub sekutur. Jadi berhenti secara bersama-sama, berjalan juga secara bersama-sama. Sampai itu ya gambarnya kayak gitu. Itu cita-citanya, begitu cita-citanya. Tetapi perjalanan waktu kadang-kadang itu bisa dipercepat, kadang-kadang bisa lambat, kadang-kadang sangat lambat, kadang-kadang sangat cepat. Ini ada yang namanya kudu rencana, itu datang setiap waktu. Nah, terus bagaimana ya? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila tinabah. Jadi di situ disampaikan ingan silarjo jatine, nah, sehingga tampaklah itu keselamatan yang paling hakiki itu yang dicari. Mulane wong Jawa nangane gremet-gremet, sing penting selamat, alon-alon sing penting kelakon, begitu. Baik Ustaz, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi, tentunya masih di program Taslim Tasma Muslim.